Selamat datang di Api Moto TV dan masih barengan saya Abai Gunawan. Kali ini saya spesial banget nih, mau review sekaligus nanti test ride salah satu motor listrik terbaru di Indonesia keluarannya Indomobil. Apa itu? Kita lihat aja langsung. Nah, ini dia motor listrik Adora. Mulai dari depan nih. Ini kalau dari segi bentuk ya atau segi dimensi sebetulnya lebih mirip ke, mungkin teman-teman pernah lihat yang namanya Honda SH ya, SH150. Ini dari segi bentuk nih sama banget nih. Dilihatnya itu kayak motor skuternya Eropa, di belakangnya udah pakai ada buat dudukan top box gitu ya. Terus dilihat dari bentukannya pun ini agak sedikit tinggi di bagian depannya, dan untuk stangnya pun dia lampunya ada di bagian stang ya. Lampu utamanya ada di stang, bukan ada di bawah seperti Matic-Matic pada umumnya di zaman sekarang. Nah, kalau dari bentuk sih menurut saya ini menarik karena apa? Karena bentuknya itu layaknya motor konvensional gitu ya, bukan kayak motor listrik yang aneh-aneh biasanya bentuknya. Ini bentuknya itu enak dipandang mata, mudah diterima sama mata, mulai dari depan, samping sampai belakang itu keren nih. Di lampunya aja dia sudah pakai lampu proyektor LED, dan di bagian sini ini dia bisa nyala juga, dan ini untuk DRL-nya di bagian bawah. Kita lihat ya, kita nyalain. Nah, coba lihat tuh. Ini untuk lampu utamanya dia sudah pakai proyektor LED, dan ini tuh nyala tuh. Nah, ini nyala loh ya. Ini lambang dari Indomobil atau mungkin lambang dari Adoranya itu, Adoranya pun dia terlihat nyala, dan di bawahnya ini adalah DRL juga lampu sennya yang sudah nyala. Kalau saya mungkin akan modif di sini juga pakai lampu ya. Kalau saya beli motor ini saya modif nih, motor di bagian depannya pakai lampu juga di bagian bawah DRL nih. Di sini ada Indomobil nih, stiker bisa dicopot ya untuk pelapisnya aja biar lebih aman. Ini kebetulan yang versi livery, ini ada liverynya nih teman-teman. Nah, ini untuk di bagian bawahnya dia ada spakbor yang membulat. Ini spakbornya membulat sekali ya, jadi bisa mengakomodir lingkar bannya yang berukuran 14 inci. Dan untuk pelaknya ini mirip sama PCX ya bentuknya, tapi kalau dilihat sih ini dia ada kayak sirip-siripnya di sebelah sini nih ya. Ini bagus banget untuk bagian bannya, bukan ban sih, pelaknya juga bagus. Untuk bannya dia pakai Yuansing dari China ya, dan untuk ukurannya kita lihat 80/90 untuk di bagian depan. Remnya pakai apa bang? Wah, ini pasti banyak yang nanya nih. Remnya dia sudah pakai cakram tentu ya, dia sudah pakai cakram dengan piston 1, dan ini dia pakai brandnya DAL. Saya baru dengar sih, mungkin ini produknya China ya, tapi pasti sudah diuji dan sudah bagus juga, pasti dong ya. Untuk bagian sebelah kanannya seperti ini untuk bagian dadanya ya, dadanya seperti ini. Dan kalau pakai plat nomor kurang lebih seperti ini nih. Nah ya, ada depannya. Harusnya sih Indonesia udah gak usah pakai plat nomor depan ya. Cuman nggak tahu nih regulasinya Indonesia saat ini masih seperti itu teman-teman. Kita matiin dulu deh. Nah, untuk di bagian tengahnya nih decknya lumayan cukup luas ya. Di sini dari arah ke sini itu lumayan cukup luas. Terus di bagian bawahnya ini dia ada plastiknya, dan kalau untuk jalan ini lumayan cukup jalan lagi. Untuk kaki ini lumayan cukup luas, dengan ukuran kaki saya tuh 41 ya. Ini lumayan cukup lah ya, kalau saya bilang ini cukup, gak terlalu luas, gak terlalu sempit juga. Samping kirinya kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, untuk akomodasi ini dia bisa pakai glove ya, ataupun misalkan tumbler yang agak nggak terlalu tinggi ini karena dia nggak terlalu dalam, ini masih bisa masuk. Terus di sini juga ada port charger yang sudah dua nih, ada Type C dan ada Type E. Wah, keren ya. Jadi kalau mau ngecas dua kayaknya bisa ya, tapi nanti ya nanti kita coba kalau ada kabelnya. Kebetulan saya lagi nggak bawa kabel nih. Ini ada hooknya nih teman-teman, hooknya ini yang ngejepit, kalau dilepas jepit. Dan ini bahannya dari besi loh, tuh ini besi, bukan plastik ya. Biasanya kan plastik, tapi ini besi loh tuh. Wah, solid banget. Di sini ada kayak cowakannya biar nggak kemana-mana si kreseknya ya, jadi semuanya bisa masuk ke sini. Nah, untuk kuncinya ini ada dua teman-teman, ada anak kunci, ini untuk buka bagasi juga bisa, dan ada juga remote. Nah, ini ada remote-nya nih, nyalainnya juga bisa dari jauh ya. Kalau misalkan pengen nyalain si motornya dari jauh nih bisa juga, matiin juga bisa dari sini. Terus di sini juga ada ring light-nya, kalau dinyalain ini nyala nih.
bagian samping itu nyala. Ini kalau buka bagasi walaupun ini lagi nyala, ini bisa sebetulnya ya, beralih dari kunci langsung ke atasnya. Nyematiin dulu kan ini ada spesial nih. Nah, untuk kokpitnya kurang lebih seperti ini tampilannya teman-teman. Dia kokpitnya itu terlihat modern ya, modern banget karena di sini ada layar yang lumayan cukup luas, lumayan cukup lebar, dan sudah full color TFT, bisa nampilin semua jenis warna ya. Jadi ini warnanya lumayan cukup kaya. Jangan dulu sini deh, nanti ya kita bahas lebih lanjut. Ini kita ke arah panel kanannya dulu nih. Di sini nih ada banyak tombol, ada hazard, ada untuk parking, dan di bawahnya nih ada setting, dan ini D untuk dia lebih ke cari mode berkendara. Mode berkendara ada 1, 2, dan 3 gitu ya. Ini jadi tombolnya lumayan cukup banyak. Untuk di bagian kirinya, ini kirinya tuh ada untuk lampu panjang, lampu pendek. Ini untuk menu, ini untuk lampu sein ya. Ini untuk lampu sein, terus ini untuk klakson, dan ini untuk tombol mundur. Nah, pengen tahu nih gimana? Oh, ini regenerative brake. Ya, baru tahu ya, baru ingat. Di sini ada regenerative brake teman-teman. Jadi kalau misalkan mau di offin atau mau di onin, ini bisa pakai ini. Jadi kalau misalkan lepas gas itu dia bisa ngecas sendiri. Nah, kita akan coba untuk nyalain. Kita lihat tampilan dari speedometernya. Nah, tuh cakep ya. Lihat, cakep banget ya teman-teman. Oke. Nah, ini untuk speedometernya, dia udah kayak head unit mobil ya, karena dia udah full color, dia TFT full color. Di sini ada untuk baterainya, dan ini untuk kecepatannya, ini untuk mode berkendaranya. Ketika dinyalain defaultnya langsung 2 ya. Jadi kalau misalkan pengen rubah sini teman-teman, tuh 1, 2, 3, balik lagi 1, langsung ke 2 lagi. Nah, ini kurang lebih beberapa informasi. Di sini ada sinyal. Kenapa ada sinyal? Nanti ya, ada Bluetooth, ada untuk lampu panjang, lampu pendek. Tuh, ini lampu panjang, ini lampu pendek. Di sini ada untuk lampu dan sebagainya. Tuh ada hill descent control ya, tuh hill descent assist maksudnya. Jadi ini kalau misalkan lagi nanjak nih, lepas gas, ini bisa ngerem sendiri teman-teman. Terus ini ada jam dan ada beberapa informasi lainnya. Banyak ya, tuh lumayan. Kita coba masuk ke setting. Setting nih banyak nih, ada musik Bluetooth. Nah, ini karena bisa muterin musik ya. Di sini ada motor saya. Ini untuk ini nggak touchscreen teman-teman, tapi touchscreennya pakai yang tombol ini nih, atas dan bawah tuh. Ini kayak touchscreen juga sih sebetulnya. Ini untuk aplikasi, ini untuk pengaturan bahasa, ini untuk pengaturan tema. Ini temanya mau ada 2 nih, karena dia kebetulan memang adaptif ya. Jadi kalau misalkan siang kena sinar matahari, kita coba nanti ya, kena sinar matahari ini dia langsung berubah jadi hitam ya. Tapi kalau misalkan lagi malam atau lagi kebalik, kalau misalkan lagi siang dia jadi putih, kalau malam dia jadi hitam. Jadi dia bisa berubah adaptif ya, tergantung dari intensitas cahaya. Nah, di bagian bawah ini ada odometer, terus di sini ada pengaturan. Nah, ini pengaturannya lebih kejam sih, tingkat kecerahan dan sebagainya ya. Teman-teman bisa utak-atik di sini. Tapi yang spesial di sini adalah motor ini bisa terhubung melalui smartphone. Kita langsung coba. Nah, teman-teman, ini saya sudah pakai smartphone saya ya. Kebetulan ini sudah di install juga aplikasinya, namanya iMove. Ini bisa diinstal melalui Apple ataupun Android, tapi belum rilis ya. Tapi teman-teman bisa install di websitenya Indomobil e-motor. Kita coba langsung buka. Ini sudah terhubung ya teman-teman ya. Bluetoothnya ini udah terhubung tuh, BT0765 ini semuanya udah terhubung. Jadi kalau untuk ngehubunginnya gampang sih, kayak ngehubungin kayak ke TWS lah, jadi nggak terlalu susah. Di sini saya buka aplikasinya. Ini device-nya sudah connected teman-teman ya. Terlihat ya, kalau mau ngekonekin ini teman-teman harus masuk ke scanner yang tadi dulu nih, saya praktekin nih. Soalnya saya sendiri ya. Nah, ini jadi saya liatin dulu nih. Masuk set, masuk ke atas. Nah, motor saya. Nah, ini habis install dari aplikasinya. Di sini ada untuk menu untuk scan, nah di atas ya ada menu scanner. Dengan scanner sini nanti langsung ke device connected. Jadi device-nya langsung terkoneksi dengan si handphone dengan si motornya gitu. Jadi untuk konektivitas ini mudah ya, nggak terlalu sulit kayak beberapa ada yang saya sempat nyoba motor nih, sulit banget ya. Adalah saya nggak akan nyebut brand, tapi memang itu sulit. Tapi kalau ini lebih terlihat gampang. Nah, kita langsung coba screen mirroring, karena kita bisa nonton YouTube atau nonton apapun
yang ada di handphone ini masuk langsung ke layar di speedometernya. Kita langsung screen mirroring aja nih teman-teman nih. Nah ini udah ada nih ya, start now, start. Nah ini HP saya nih, tuh. Ini kalau misalkan back, tuh ikut juga ya. Mau tiktokan boleh, kita tiktokan, coba ya. Nah dan surprisingly-nya, bagusnya suaranya pun dia keluar dari motornya. Ini. Nah ada ya, kedengar gak suaranya? Ini bisa keluar langsung suaranya di motornya, dan kebetulan speakernya memang ada di bagian depan ini teman-teman. Untuk volume ini tinggal atur kita masing-masing aja ya. Kita atur aja nih dari sini nih, bisa tuh. Nah, cakep kan? Nah ini untuk di bagian TikTok, karena kalau TikTok kan dia hanya bagian kiri aja karena potret. Kita akan nyoba nonton YouTube teman-teman. Kita coba nonton YouTube. Review apa ya? Reviewnya saya aja ya. Oke, nah ini ada nih review motor apa, coba kita lihat dulu. Nah kita motor ini aja ya, motor Scoopy itu. Ada iklannya dulu teman-teman. Bentar ya, saya percepat aja. Halo, selamat datang di API Motor TV dan masih barengan Nah saya. kalau di full screen, Spesial lagi nih, lagi ada di Dayari Cipta Motora Ciberem Bandung dan nah tentunya tuh. kali ini saya bakalan nge-review Kalau di full screen satu teman-teman motor bisa terbaru dari Honda langsung yang tampilannya akhir-akhir juga memang ada full lagi screen banyak di bakalan speedometernya. Keren ya, tuh lihat tuh. launchingnya, dan ini salah satunya Di bagian motor atasnya yang itu dia memang masih bisa speedometer, dibilang di kelas bagian Indonesia bawahnya setelah Honda Beat, itu baru yaitu Honda layarnya. Beat. Yuk, kita langsung Tuh lihat ya. Nah, ini dia Keren tuh. motornya, sobat motor. Bisa gini loh. Ini kebetulan tampilan ada HP di saya dan Honda ini tampilan dari speedometernya. Ciberem Keren Bandung, ya. kebetulan yang versi fashion. Ya, pengen dengerin lagu juga bisa. Terus kalau misalkan teman-teman punya usaha nih ya, pengen tahu bulat gitu. Bercanda sih, itu bisa juga karena memang bisa ngedengerin musik di bagian depan si speakernya. Jadi di bagian depan dada ini ada speakernya. Kita langsung mutusin, kalau misalkan pengen mutusin koneksi ini gimana bang? Nah ini pasti ada pertanyaan kayak gitu nih. Ini tinggal buka lagi aplikasinya, ya tekan aja screen mirroringnya. Oh udah deh, langsung putus koneksinya dari si motornya gitu. Nah habis itu fiturnya itu ya banyak ya ternyata. Kita coba lagi review di bagian lainnya. Ini glove saya nih, saya masukin sebagai contoh. Nih glove nih masuk ya, ini glove masuk. Terus di bagian jok nih, ini joknya keren juga ya. Jok ini ada dua ya, kalau tipe yang livery ini dia bahannya tuh ada dua jenis. Ini yang tipe kesetnya, ini yang ada agak lebih kasar, tapi ini lebih halus dan lebih kasar. Tapi kalau yang tipe yang lain itu juga ada yang warnanya merah. Nah untuk tampilan samping kirinya kurang lebih seperti ini. Ini adalah motor hub. Terus ada yang tipe fast charging juga, dan semuanya sebetulnya sudah bisa fast charging asal ngecasnya itu langsung di dealernya Indomobil gitu. Itu bisa fast charging sampai 1 jam dari 0 sampai 100 itu cuma 1 jam. Wah cakep ya. Untuk bagian shock breakernya, ini shock breakernya dia dua ya, dua shock. Bagian kiri ini ada, bagian kanan pun juga ada. Di sini juga sudah dilengkapi dengan mata kucing. Dan untuk ukuran ban belakang kita lihat ya, ukuran ban belakang dia pakai 90/90 ring 14, jadi nggak belang ya. Depan 14, belakang pun 14. Ini untuk bagian kanannya teman-teman gak ada knalpot tentu ya, karena ini motor listrik. Ini untuk cakramnya belakang ya, rem belakang juga dia udah pakai cakram. Tentu ini udah pakai cakramnya lumayan cukup besar juga ya, kayak cakram depan ya kalau dilihat ukurannya kayaknya, tapi nggak tahu nih. Terus ini untuk tampilan dari belakangnya nih. Ini untuk lampu remnya keren ya. Dia lampu remnya itu udah kayak mobil. Ini dia ada beberapa persegi panjang ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah keren ya. Ini kalau lagi nggak direm kayak gini, tapi kalau direm kita coba lihat. Nah kalau direm kayak gini teman-teman tuh. Jadi kalau direm dia cahayanya makin terang. Kurang lebih untuk bagian belakangnya tampilannya seperti ini. Gimana? Keren nggak? Ini untuk top boxnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen pakai top box, cukup beli top boxnya aja. Nanti ada plate-nya ya, base plate-nya, tinggal dipasang aja. Nggak perlu beli bracket lagi. Bagasinya kayak gimana? Kita langsung lihat. Kita akan lihat bagasinya bukanya kayak gimana. Tinggal klik ke bagian. Nah itu udah langsung buka ya. Ini kita lihat.
Dah, ini sengaja nih saya masukin tas saya, jaket saya masukin semua biar bisa kelihatan betapa besarnya si bagian bagasinya ini. Ini satu nih jaket ya. Ini saya jaket, terus ini tas dari What the Heck. Oh, nih, What the Heck tuh. Ini tasnya gede loh. Kita tuh, ini tasnya lumayan gede. Dalamnya juga penuh. Ini juga bisa masuk. Saya taruh sini dulu ya. Susah. Oke, ini taruh sini dulu tuh. Ini dia tas besar ini bisa masuk. Dan ini adalah chargernya. Ini chargernya karena dia memang baterainya itu nggak bisa dicopot. Jadi teman-teman bisa ngecas bawa ini. Dan ini kalau nggak salah, dan untuk chargernya bagi yang teman-teman punya listrik di rumahnya 900 watt, ini bisa karena memang ini ngecasnya kecil ya, Wak. Konsekuensinya ada karena kalau pakai casan ini dari 0 sampai 100 kalau nggak salah sekitar 6 jam ya. Tapi nggak apa-apa sih karena range-nya juga dia bisa sampai 120 km. Jadi kalau misalkan dipakai kerja nih ya, pulang kerja tinggal charger karena dia juga ada cut off-nya. Jadi kalau misalkan udah penuh dia langsung mati casannya. Jadi kalau misalkan pulang kerja atau pulang beraktivitas, pulang ke rumah tinggal ngecas, dia kalau udah penuh langsung putus sendiri, besoknya bisa dipakai lagi. Jadi walaupun lama nggak apa-apa sih sebetulnya karena ya memang dipakainya seperti itu dan range-nya juga lumayan cukup jauh. Nah, ini untuk di bagian bagasi, kita lihat ya. Sebetulnya di sini ada tray-nya teman-teman dan kita bisa lihat baterainya di sini. Nah, kita lihat ya. Nah, ini baterainya itu pakai tray. Nah, ini baterainya teman-teman. Ini untuk tampilan baterainya ini pakai li-ion tuh ya. Dia pakai lithium, berarti dia pakai lithium untuk baterainya. Dan ini baterainya tidak bisa dicopot, makanya dibaut tuh langsung. Ada baut semuanya biar lebih aman. Dan ngecasnya pun ya teman-teman tinggal colok di bagian depan. Nanti kita liatin ya untuk bagian chargernya. Nah, ini untuk tray-nya kita masukin lagi. Ini untuk chargernya kita masukin lagi. Masukin lagi. Dan untuk jaketnya pun saya masukin lagi ya. Tuh, kita simulasi ulang tuh. Ini masuk nih loh. Ini masuk. Ini jaketnya pun ini saya nggak lipat ya. Kalau lipatnya bisa lebih rapi sebetulnya. Tuh, ini juga masuk teman-teman. Tuh. Ngeri kan? Sebesar ini sih bagasinya. Apalagi kalau mau muat helm sih bisa aja sebetulnya ya. Helmnya helm kecil, tapi tray-nya yang tadi tuh buat tutup baterainya itu dibuka, masukin helm itu bisa gitu. Ngecasnya di mana, Bang? Nah, ini ngecasnya di sini teman-teman. Untuk pengecasan ini bisa masuk ke sini. Nah, ini bisa masuk langsung charger tadi ya yang ada di dalam masuk ke sini, dia bisa langsung ngecas. Gitu kurang lebih ya untuk review singkat dari motor listrik Indomobil Adora. Gimana menurut kalian nih? Bagus nggak? Habis ini saya bakalan langsung test ride ya. Dan kita bakalan coba beberapa fitur kayak hill start assist-nya gitu. Udah kayak mobil ya hill start assist. Biasanya mobil doang nih yang ada. Selain itu fitur dari motor listrik Indomobil e-motor Adora ini juga ada fitur keamanannya nih atau safety-nya. Dia anti theft atau anti pencurian. Kenapa? Selain alarm, ini kalau lagi dibawa nih kuncinya, dikunci stang ataupun tidak, yang penting dalam keadaan motor dalam keadaan mati, itu yang pertama kalau ada yang mau nyuri itu ialah bunyi ya. Tentu itu standar banget kalau bunyi. Mobil pun ada, beberapa motor pun ada. Tapi yang beda di sini ialah ketika motornya mau dimajuin, habis di standar nih, diturunin terus mau dibawa kabur misalkan ya, ban belakangnya langsung ngunci teman-teman. Jadi nggak cuman bunyi aja, tapi dia juga langsung ngunci si ban belakangnya. Jadi ngerem udah kayak kunci ganda lah gitu ya. Gimana coba? Keren kan? Nggak biasanya fitur seperti ini di motor biasa tuh nggak ada. Adanya di motor listrik dan setahu saya sih baru ada di motor Adora. Atau ada yang lain? Coba langsung tulis di kolom komentar. Nah, gimana teman-teman? Asik nggak? Kamu saya sih asik ya. Bisa punya motor listrik yang bentuknya menurut saya kayak Eropa banget ya, kayak motor-motor Matic Eropa, dan juga bisa nonton YouTube, bisa dengerin musik langsung di sini, ada speakernya juga. Itu sih yang pasti paling gokil tuh itu ya, fitur itu yang paling gokil. Ya kurang lebih gitu untuk review motor dari Indomobil e-motor Adora. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.